Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, Tuhan segala bangsa, Tuhan yang menguasai segala segi hidup kami, seluruh umat manusia. Kami berdoa pada pagi ini, kiranya Engkau mencelikkan mata kami, memberikan pengertian kepada kami, dan kami boleh takluk di bawah takhta-Mu yang kekal. Berkati jam ini, berkati setiap orang yang hadir, sehingga kebenaran-Mu boleh berkuasa di dalam pikiran yang Kau ciptakan, sehingga rasio boleh kembali dan takluk di bawah apa yang Tuhan wahyukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Yesus bertemu dengan Pilatus, itulah satu saat signifikan sejarah yang tidak terulang. Itu adalah pertemuan daripada Allah di dalam bentuk yang paling rendah dan manusia dalam bentuk yang paling arogan. Memang pertemuan itu direncanakan oleh Tuhan sendiri, membuktikan buntunya pikiran manusia dan jalan keluarnya dari kebenaran Tuhan Yesus. Apa benar kau raja orang Yahudi? Kalimat ini ditanya karena ini akan mengganggu pemerintahan Pontius Pilatus. Dan jawaban Yesus Kristus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini akan mentenangkan kerisauan yang ditimbulkan oleh Pilatus. Namun Yesus mengatakan satu kalimat, aku dilahirkan menjadi raja. Kerajaanku bukan di dunia, tapi aku dilahirkan menjadi raja. Khusus menjadi saksi bagi kebenaran. Zaman itu, kerajaan Romawi telah kehabisan akal untuk membuat satu masyarakat yang makmur dan adil. Karena setelah itu 300 tahun kehancuran mulai rontok dari sedalam-dalamnya dari kerajaan Romawi, meskipun militernya makin kuat. Tetapi mental, kebudayaan, dan kerusakan moral akan merobohkan kerajaan yang terkuat sepanjang sejarah. Saat itu Pilatus mewakili manusia yang sudah mempunyai integrasi antara militer dan kebudayaan. Karena pada saat kerajaan Romawi mentaklukkan tanah wilayah daripada Gerika, akibatnya adalah Gerika mentaklukkan otak Romawi. Politik adalah kekuatan yang sangat rendah. Tak mungkin politik melenyapkan kebudayaan. Dan kebudayaan adalah satu kekuatan yang sangat tinggi. Tapi tak mungkin kebudayaan melenyapkan pengertian agama. Semua kerangka dan struktur ini hanya bisa dimengerti melalui firman Tuhan. Kalau tidak, manusia hanya bermain-main dengan rasio yang sudah jatuh di dalam dosa. Untuk mencari kucing hitam di dalam kamar hitam yang sebenarnya tidak ada kucing itu. Ini permainan filsafat. Dan Yesus berkata, akulah dilahirkan menjadi raja. Di mana kerajaanmu? Di mana militermu? Tidak ada. Jualah peso. Jualah pakaianmu, belilah peso. Petrus menjawab, sudah ada 2 peso. Yesus bilang, sudah cukup. Semua kalimat ini bersifat paradoks yang akan merangsang dan habis-habis dalam sejarah tentang apakah hubungan antara politik, kuasa, agama, kebudayaan, militer, ekonomi, dan sebagainya. Lalu Pilatus menjawab satu pertanyaan, what is truth? Nah, di sini saya minta perhatikan. Pilatus bertanya dengan motivasi tidak mau jawaban. Inilah agama. Inilah kebudayaan. What is truth? Pertanyaan ini mengandung penghinaan. Karena pada saat itu sudah 400 tahun seluruh Hellenistic philosophy combine
with a long line tradition only into three schools. Pertama, Stoicism. Kedua, Epicureanism. Ketiga adalah Skepticism. Saya percaya Pilatus sendiri berada terjepit di tengah-tengah kesulitan menemukan jawaban. Maka dia menanya dengan pertanyaan, what is truth? You still believe in truth? Kalau kebenaran ada, engkau yang begitu baik, masa diadili oleh saya? Kalau kebenaran ada, orang seperti saya hanya boleh menjadi hakimmu? Tidak ada kebenaran. Engkau sekarang lagi main-main dengan memakai istilah, aku bersaksi bagi kebenaran. Orang politik selalu menganggap diri paling hebat dan berusaha untuk memperalat agama, memperalat kebudayaan untuk menjadi sesuatu alat yang dipermainkan oleh dia. Di situ saya melihat Tuhan memang kirim Yesus untuk pikul salib. Dan itulah sebabnya perlu ada suara yang mewakili kebenaran di dunia ini. Saudara-saudara, pasti dari waktu untuk saya menguraikan ini. Tetapi saudara-saudara, saat Yesus dibunuh, dia bukan dibunuh oleh siapa yang tidak penting. Dibunuh oleh orang-orang paling penting di masyarakat. Termasuk hakim yang tidak beres, militer yang tidak beres, pimpinan agama yang tidak beres, pimpinan politik yang tidak beres, dan suara massal yang tidak beres. Dan beberapa kekuatan ini telah membentuk yang disebut human society. Dan beberapa kekuatan ini yang selalu menyatakan diri mempunyai hak legal untuk menutup suara kebenaran.